Intinya itu di situ. Pandi tanggung jawab ke Pandi. Kenapa lagi saya Pak Lopo? Itu ketuanya Sultra itu marahi Bapak Lopo. Menurut informasi, pendeta tadi ini ternyata dia lagi jual parfum di mall, dibawa ke sini. Oh, kenapa nggak jujur aja tadi pada menit berapa? Promosi dulu Bang Suma. Tapi nggak apa-apa, adik-adik sekalian yang saya sayangi dan saya cintai. Ini adalah satu kebanggaan bagi saya ya. DPW mampu kemudian untuk membawa narasumber dari pihak Kristen. Justru dengan adanya lawak-lawakan seperti ini, insya Allah akan banyak orang mu'alaf, akan banyak orang bersyahadat. Karena saudara tadi yang perempuan itu datang untuk dengan terlalu berani ya. Ini baru dibilang Kristen yang betul. Kristen yang betul itu harus memang wajib hukumnya itu mereka harus nampak seperti 1 Korintus 4:10. Memang harus kayak gitu. Kemudian 1 Korintus 11:1 nomor 19 memang harus kayak gitu modelnya. Tidak bisa tidak. Inilah Kristen. Kalau yang lain-lainnya itu kan wah memaksakan Tuhannya Yahudi masuk ke dalam Yesus kayak gimana dan seterusnya. Ini yang betul ini. Jadi dia harus memperjuangkan Yesus itu adalah dewa. Pak bisa tidak. Yesus bukan ciptaan, Yesus bukan manusia. Yesus harus. Maka hanya akan menjadi bulan-bulanan saja dan memang wajib itu. Ajaran dari Nabi palsu Yeremia 23 itu memang aib, noda yang harus dikenang dan dikenal sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Jadi sekali lagi terima kasih adik-adik sekalian DPW Sulawesi Tenggara. Saya bangga sama antum semua. Dengan adanya hal yang dipertontonkan seperti ini, secara tidak langsung Anda membongkar peti terdalam dalam lemari gereja. Bahwa sebenarnya wujud Kristen yang sesungguhnya itu ini adanya. Yesus harus Tuhan. Yesus harus sembahan. Yesus harus pencipta. Yesus harus maha besar. Yesus harus maha mendengar. Yesus harus maha tahu. Yesus maha kuasa. Harus. Bagaimana Anda membuktikan itu? Putar lidah sepanjang-panjangnya. Kayak perlu lidah itu keluar melilit sampai betis ke bawah. Itu gambaran daripada, Masya Allah, syukran Amanda. Jadi itu gambaran daripada Kristen yang seharusnya memperjuangkan ketuhanan Yesus tanpa mereka harus mengambil data-data di dalam perjanjian lama dan seterusnya. Yesus ini harus jadi Tuhan bagi mereka. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Harus dia mengatakan Yesus itu bukan ciptaan. Yesus itu bukan manusia. Yesus itu bukan makhluk. Harus dia mengatakan itu. Anda mau percaya, Anda mau menertawakan, Anda mau geli mendengarnya. Intinya itulah imannya. Itulah imannya. EGP dengan semua. Yang penting Yesus bukan makhluk. Yesus itu bukan bukan ciptaan. Intinya bukan itu. Yang penting iman saya harus saya uraikan. Yesus daging dan bukan ciptaan. Gitu ya. Cuman saya sok aja, kaget aja gitu loh. Kok kenapa baru kali ada? ini ya? Iya. Baru kali ini kalau Tuhan Bapa itu punya daging, punya darah. Iya, baru kali ini akhi kita menemukan Kristen sejati. Baru hari ini. Iya, betul. Kalau yang selama ini kan Kristen nyamar-nyamar kan? Betul. Pada saat Yesus bukan Tuhan, larinya dia itu hanyalah firman yang jadi manusia. Pada saat kemudian mereka tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu ini, larinya ke perjanjian baru. Sehingga ketidakberdayaan itu melahirkan konsep Trinitas, Tritunggal dan seterusnya. Yang tadi ini betul-betul Kristen. Yesus itu harus Tuhan. Tak ada Tuhan selain Yesus. Mereka harus mempertanggungjawabkan itu. Mereka harus memproklamirkan, menggaungkan tiada Tuhan selain Yesus. Jangan bawa-bawa Tuhannya orang Yahudi dan seterusnya. Inilah tadi saudara kita ya. Makanya saya minta dia turun. Karena terlalu nampak kekristenannya gitu ya. Yang lainnya itu akan goyah. Nah, saudara-saudara, Trinitas, Tritunggal atau apapun itu namanya, cerminan Kristen yang sesungguhnya dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat secara resmi sebagai agama kekaisaran itu, itulah ibu tadi. Siapa namanya tadi tuh? Ibu Markona. Ibu Markona. Nah, itu tadi diambil di mana? Ibu Kesa ini dipungut di mana? Jadi gini Kanda, beliau terakhir diskusi di Komal Api Jatim, kebetulan sana saya moderator.
Awal mula-mula saya melihat beliau masih menggunakan dalil, tapi tadi waktu awal pembukaan beliau sudah mengatakan bahwa menanggalkan dalil biblika terus fokus kepada pandangan filsuf. Saya pikir diskusi lintas agama harus punya fondasi kitab suci gitu menurut saya. Tapi tadi kayaknya beliau tidak banyak bersandar di sana karena banyak menabrak dalil Bible. Iya, Karena betul. yang pertama dia menabrak bahwa Yesus adalah manusia. Markus 4 ayat 62, Yesus adalah manusia. Dalam Yohanes mengatakan Yesus adalah manusia. Jadi yang menyangkal kemanusiaan Yesus adalah antikris. Kalau dari sudut pandangan beliau, kalau saya lihat tadi beliau menggunakan masuk kepada pandangan Kristen Sabellianisme, yaitu maksudnya Jesus only. Makanya memang agak kuat dalam sudut pandang doktrin. Kalau bawa dalil, saya yakin akan menabrak dalil Bible sendiri gitu. Karena menyangkal Yesus manusia itu sangat anti dengan dalilnya Bible sendiri gitu kan. Yesus only perasaan nggak begitu ah. Herdi itu nggak pernah menyatakan Tuhan itu punya darah. Karena di dalam kitab Imamat 17-14, darah itu nyawa segala makhluk. Tuh, karena darah itu nyawa segala makhluk. Jadi tidak mungkin darah ini adalah sang pencipta, itu nggak mungkin. Mestinya tadi Banyuma sekalian bikin gila dia, Banyuma. Ikutin dia aja. Oh, Yesus bukan manusia ya. Berarti yang dilahirkan Bunda Maria itu ayam. Gitu aja. Mestinya begitu tadi, ikut gila Banyuma gitu loh. Saya masih menghargai Bang Hendra. Saya pikir Contohnya sama Bang Andi itu tadi itu. Iya. saya pikir berisi gitu. Kalungnya yang bagus Bang. Lama-lama kok kayak gini ya modelnya ya. Tapi setelah saya pelajari, ya inilah sebenarnya Kristen yang sebenarnya. Itu tadi Ahi, kalau ketemu saya, berarti Tuhanmu bencong. Karena di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, maka diciptakanlah manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Nah, dia memahaminya secara harafiah, memahaminya secara bentuk. Berarti kalau dipahami seperti itu, Tuhan itu kayak laki-laki, kayak perempuan. Bencong. Nah, kalau ketemu saya gitu kan tadi itu. Tadi sih Mari saya tunggu kita Banyuma. menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka diciptakanlah manusia laki-laki dan perempuan. Bencong Tuhannya. Kena dia. Saya tadi Pak De tunggu Banyuma bosan dulu. Nanti akhir lah. Disisain 10 menit. Keburu gue pengen nanya itu tadi. Oh berarti yang dikandung Maria itu bukan manusia ya? Yang dilahirkan Maria berarti ayam dong. Ini orang ini dibikin gila sekalian gitu loh maksud gua. Tapi Banyuma terlalu sabar. Ini Bang Pandi, itu kemarin juga Edi juga begitu. Jadi pemahaman Edi sekarang yang lahir itu Tuhan, yang di dalam kandungan itu Tuhan, daging Tuhan. Pemahaman Edi sekarang itu Bang. Jadi yang mati di kayu salib itu pencipta langit dan bumi. Itu pemahaman mereka sekarang. Asbar rokok. Jadi itu Bang. Jadi dia tidak lagi berjalan di dua kaki. Yang mati itu ciptaan, ya kan? Enggak lagi dia udah langsung yang mati itu pencipta langit dan bumi. Udah Ya, itu dia itulah pemahaman sekarang. Kristen yang benar itu. Jadi beliau ini kan salah satu anti trinitas. Saya Jadi turun kalau dulu dalam Bang. sudut Saya kena laporan. Turun dulu Oh, bentar. siap Pak Nanti naik Ustadz. lagi. Jadi beliau ini tadi kan yang pertama dia anti trinitas. Saya sepakat kalau dia anti dengan trinitas. Yang kedua, narasi beliau tadi dia tidak setuju bahwa Allah adalah manusia. Itu saya sepakat dan bukan apapun, tetapi yang tidak sepakat di saat Yesus bukan manusia. Wah, itu menabrak dalil kalau itu. Ya, ada tadi Bang Cuma satu Mohon izin argumen. panggung semua. Dipromosiin akun YouTube Api Jateng TV. Matur suwun. Api Jatim TV ya. Jateng, Api Jateng. Jateng TV. Api Jateng TV. Baik teman-teman sekalian, silakan di subscribe, share dan like channel Api Jateng TV ya. Nama channel YouTube-nya Api Jateng TV. Silakan. Ya, Api Jateng TV. Iya, silakan teman-teman. Jadi kegiatan debat, kegiatan diskusi atau apapun itu yang ada di API, baik itu kegiatan mualaf dan seterusnya, itu nanti akan di-share di situ. Silakan teman-teman, makasih.
Gurunda saya izin, saya lagi kejar akunnya itu Ibrahim siapa namanya itu. Saya ada upayakan untuk bisa beliau naik di komal-komal kita. Soalnya dia selalu bernarasi monolog di luar sana gitu, Gurunda. Yang mana nih Ibrahim yang di luar kota, di negeri? Iya, dia itu kan lari ke mana gitu ya. Pokoknya di luar negeri lah. Saya lihat beberapa kali aktif di sosial media, lagi saya kejar itu. Kalau memang dapat, saya pengen dia Saifuddin masuk ke Ibrahim. komal-komal kita. Iya, Salifuddin Ibrahim. Saya WA ndak dibalas-balas, ndak dibaca-baca. Iya, kemarin dia sempat banyak narasi monolog tentang apologet Islam Indonesia. Makanya kayaknya perlu diundang ke kita gitu. Entah dimanapun, yang penting di apologet Islam Indonesia. Iya, dia apa? Eh, dia nyebut-nyebut nama saya selalu jadi WA tapi nggak dibalas sampai sekarang. Iya, betul Bang. Jangan sampai seperti siapa namanya itu? Ferdinand sudahlah apalah apa gitu. Pokoknya Italian. iya. Kemarin kan dia nantang dikejar habis naik ujung-ujungnya malah pertama kabur. Yang kedua mungkin alasannya mungkin tunggu lebaran, tapi saya yakin dan percaya beliau kursus bentar sama Pak Bom itu. Ya bayar dengan ya pijit-pijit Pak Bom dikit lah, diajar-ajar dikit kan. Habis pijat naik ke komalnya Bang Zuma, yang dia bawa bukan syukur yang datang bawa akidah bawa doktrin. Kalau beliau datang bawa emosi doang. Kalau tadi doktrin, kalau dia emosi. Ini saya WA ndak dibaca-baca dia. Si Saifuddin ini. Malah HP-nya ndak aktif sekarang. Di nomor itu Bang. Ganti nomor. WA saya yang pertama itu dibaca tapi ndak direspon. Kamu sebut nama saya lagi, Saifuddin, nah gitu. Kenapa kamu hanya menyebut nama saya? Kenapa nggak mau berani debat dengan saya? Dibaca tapi ndak dibalas. Intinya tadi ini orang ini bagaimana dia berusaha membuat Banjuma ikut gila, itu doang sih. Iya, makanya Anda terjebak. Suka aku dijebak. Mana-mana dia. Terus. Bingung Selamat dia siang. mengendi. Bingung. Ini kalau didengar Kristen lain ini, Kristen lain ini orang gila ini. Karena saya belum pernah mendengarkan Kristen itu kalau Yesus itu bukan manusia. Belum pernah gitu. Itu satu Bang Andi. Yang satu Tuhan punya darah, punya daging. Itu belum pernah saya dengar itu. Kristen manapun. Iya betul. Dagingnya Yesus bukan ciptaan katanya. Parah. Terlalu gilanya. Ya memang wajib gila jadi oten. Mustahil orang itu waras sementara dia masih oten. Ini kayak Bang Stanley ini waktu masih oten itu kan saya, dasar lo koplak. Dikoplak-koplakin saya waktu itu. Aduh. Aman sekarang, aman. Tapi memang tadi ini terlalu banget, terlalu nggak ada bener-benernya yang dia omongin itu salah semua, bener. Set. Tapi nggak apa-apa lah buat hiburan. Parah. Saya tadi udah gemes itu tuh. Bang Juma ini kok nggak langsung tes gitu. Ada Ibu Tina di bawah. Ibu Tina yang tadi diskusi itu teman debatnya Ibu Tina. Ibu Tina kan Trinitas, dibilang bidat sama tadi sama Ibu Pendeta Kesia. Ya naikin aja dulu. Ibu Tina kan selalu bernarasi, selalu bertentangan pandangan dengan Pendeta Kesia. Naik Ibu Tina, silakan karena tadi beliau juga menarasikan bahwa Trinitas itu tidak alkitabiah. Kalau memang Ibu Tina bisa meyakinkan bahwa Trinitas lebih alkitabiah daripada pandangan Zibelianisme atau Jesus only atau lain-lain, ayo naik Bu Tina. Ya Bang Stanley, nanti saya dibawa aja. Tapi sebelum turun, saya ada satu statement Ibu Kesia tadi yang menggelikan ya, menurut saya, bahwa beliau mengatakan daging itu bukan makhluk. Itu sampai handphone saya hampir saya buang tadi di aspal ini. Hampir saya karabe aspal tadi gara-gara itu. Makasih, saya izin dibawa saja ya teman-teman, Bang Zuma, Gunung dan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Andi. Ayo Ibu Tina naik ke atas. Bu Tina sudah ada satu slot kosong itu Bu Tina. Kebetulan tadi kan ya Bu Tina. Selamat siang Ibu Tina.
Selamat siang, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Salam satu NKRI Ibu Tina. Ibu Tina, apa kabar Ibu Tina? Baik, abangku sayang. Oke Bu Tina, jadi Bu Tina gini kan saya sering dengarkan Ibu Tina berdiskusi dengan Ibu Pendeta saya, Ibu Pendeta Kesia tadi ya. Ya. Mungkin ada sedikit perbedaan pandangan ya. Mungkin banyak lah, bukan cuma Ibu Pendeta Kesia, ada banyak lah teman-teman yang lain yang mungkin punya pandangan bahwa Trinitas itu tidak alkitabiah. Mungkin Ibu Tina bisa bernarasi di sini untuk membela pandangannya Ibu Tina yang mana Trinitas itu lebih alkitabiah daripada pandangan-pandangan Kristen yang lain. Mungkin ada Zebelianisme atau Jesus only, ada Triteisme atau mungkin Unitarian. Gimana Ibu Tina? Mungkin ada narasi-narasi untuk membela pandangannya Ibu Tina yang mana Trinitas lebih alkitabiah yang tidak menabrak dalil dari Biblika sendiri. Silakan Bu Tina. Ya, baiklah ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan pandangan Trinitas berdasarkan langsung dari buku yang ditulis oleh Rasul ya di dalam kitab Ibrani ya. Jadi saya tidak omon-omon ya. Dan ini adalah Alkitab yang di Bapak-bapak gereja ya yang memiliki doktrin Tritunggal ya. Jadi berbicara dengan Alkitab adalah berbicara tentang Tritunggal ya, bukan yang lain. Itu dulu fondasi kerangkanya. Konsep Allah ya pada menurut ya Rasul Petrus ya. Ibrani 1 ayat 1. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakannya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian ya. Jadi di sini ya, dari zaman dahulu ya, Rasul sudah menuliskan bahwa Allah itu sudah ada ya, dan Dia bisa menampakkan dirinya melalui perantaraan nabi-nabi ya, mungkin itu Dia mungkin dengan Musa, dengan Ibrahim dan sebagainya. Kemudian Dia mengutus seorang perantara anaknya ya, untuk apa tadi? Untuk penyucian dosa ya. Nah, ini dia. Jadi jelas. Dan setelah itu Dia mati ya, disalib dan duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar ya, bersama malaikat-malaikat di surga sampai pada masa penghakiman nanti terakhir. Demikian. Oh iya Bu Tina, mungkin sebelum gerunda-gerunda saya yang lain menjawab, saya mau bertanya sama Ibu Tina. Bu Tina, kalau kita bicara Trinitas atau 3 entitas ilahi yang dalam bentuk satu hakikat Allah, di sana kan ada 3 entitas, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau saya lihat tadi dalil yang Ibu Tina bacakan, mungkin tidak ada satupun data yang secara eksplisit menyatakan bahwa konsep ketuhanan adalah Trinitas itu tadi. Tetapi kalau kita kembali kepada Matius 28 kalau tidak salah, di sana memang ada 3 entitas itu disebutkan, atau di kitab Lukas menyebutkan 3 entitas yang sama. Tetapi sekali lagi kalau kita dengarkan yang keluar dari mulut Yeshua HaMashiach, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaannya, siapa Allah di antara ketiga entitas tersebut? Kita harus ikuti apa yang dipetunjuk dari Yeshua HaMashiach. Menurut Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, yang Allah adalah Bapa, Yohanes 17 ayat 3. Bapa satu-satunya Allah. Terus siapa anak ini? Anak adalah satu-satunya Mesias. Markus 4 ayat 62. Aku adalah Mesias itu. Dia akan datang, anak manusia akan datang dan duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Terus yang ketiga, siapa Roh Kudus atau Parakletos? Nah, Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan untuk menggantikan tugasnya Sang Mesias. Jadi di saat Sang Mesias purna tugas, Roh Kudus bertugas untuk menjalankan tugas-tugas Sang Mesias tadi. Di saat Dia kembali ke langit, beliau purna tugas. Nah,
Kalau kita bicara entitas trinitas, berarti kita kembali kan terlalu fokus kepada Bapa dan juga anak, yang mungkin perdebatan itu juga sering terjadi juga dengan Jesus only, tritheisme, Unitarian dan lain-lain. Tetapi kita jarang mengkaji siapa Roh Kudus ini, Parakletos. Nah, kalau menurut Ibu Tina, apakah Parakletos satu-satunya roh yang menjadi entitas ilahi atau ada roh-roh lain? Karena saya yakin dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau kita tarik dari Kejadian sampai Maliaki pun, saya yakin roh dari entitas roh yang keluar dari Allah bukan cuma Roh Kudus. Ada roh-roh Allah yang lain, bukan cuman Parakletos. Kalau seandainya cuman Parakletos atau roh pembela atau roh